Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hadi Palguna dari Prodi D3 Sistem Informasi dengan NIM 2310501038. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Matematika Diskrit. Pada video ini saya akan membahas tentang minimum spanning tree dengan dua algoritma, yaitu algoritma prim dan algoritma Kruskal. Minimum spanning tree atau pohon merentang. Pohon merentang adalah graf yang diperoleh dengan cara memutus sirkuit dengan cara menghilangkan beberapa sisi dalam graf awal tanpa mengurangi jumlah simpulnya. Kita lihat contoh dari graf G1 ini. Jika kita membuat spanning tree, kita bisa menghapus beberapa sisi yang ada di G1 sehingga tidak ada sirkuit, tetapi tanpa mengurangi jumlah yang ada di G1 ini. Contohnya sebagai berikut. Dari graf G1 kita bisa membuat spanning tree T1. T1 ini jumlah simpulnya tetap 4. Namun di dalam T1 sudah tidak mengandung sirkuit lagi karena kita sudah menghapus beberapa sisi yang menyebabkan terkandungnya sirkuit. Contoh lainnya adalah sebagai berikut. Hampir sama seperti T1 tapi sudah tidak mengandung sirkuit. Masuk ke dalam materinya, yaitu algoritma Kruskal. Pada algoritma Kruskal, data harus diurutkan dulu berdasarkan dari susunan dengan bobot terkecil ke yang terbesar. Selanjutnya, penentuan sisi yang terpilih didasarkan pada urutan bobot tersebut. Yang ketiga, sisi dengan bobot sama dapat dipilih secara bersamaan atau dipilih sebagian secara sembarang dengan syarat tidak terjadi sirkuit. Yang keempat, lakukanlah langkah ini hingga seluruh titik tidak terhubung tanpa membentuk sirkuit sehingga terbentuknya suatu penyelesaian minimum spanning tree. Langsung di sini masuk ke studi kasus pada algoritma Kruskal, yaitu mencari minimum spanning tree. Di sini saya akan menjawab dari hasil studi kasus 1. Langkah pertama, kita mengurutkan bobot dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Di sini terdapat bobot yang terkecil, yaitu yang pertama ada 0, yang kedua ada 1, kemudian ada 3, kemudian ada 5, kemudian ada 6, kemudian ada 7, kemudian ada 8. Langkah selanjutnya, kemudian kita tulis juga sisinya. Di bobot 0 ada sisi A dan C. Di bobot 1 ada BE dan FG. Di bobot 3 yaitu ada CB di bobot kelima yaitu ada FC dan juga BH. Di bobot ke-6 ada E dan H, dan ada juga A dan F. Di bobot ke-7 ada A dan B. Di bobot ke-8 ada C dan H dan juga Q dan E. Langkah berikutnya yaitu kita tuliskan edge atau garisnya selama garis itu tidak menciptakan perulangan.
Yang pertama yaitu bobot 0 A ke C. Yang kedua yaitu ada bobot 1 dengan garis B ke E. B ke E. Yang ketiga, setelah itu kemudian yang ketiga ada F ke G masih dengan bobot 1. F ke G. Yang keempat dengan bobot 3 ada C ke B. C ke B. Kemudian dengan bobot 5 ada F ke C. F ke C. Kemudian yang dengan bobot 7 ada B ke H. B ke H. Dan garis EH dengan bobot 6 kita lewati. A ke F juga kita lewati, karena jika kita gariskan akan mengalami looping atau perulangan. Kemudian garis A ke B kita lewati juga karena akan mengalami perulangan. Jadi dari hasil graf atau edge yang tadi akan kita gambarkan menjadi yang lebih rapi. Dan akan kita tarik garis. Dan hasil dari spanning tree tersebut adalah ini. Selanjutnya kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu algoritma prime. Apa itu algoritma prime? Algoritma prime merupakan algoritma yang paling sederhana dalam menyelesaikan masalah minimum spanning tree. Adapun langkah-langkah algoritma prime, yang pertama, langkah awal yang dilakukan adalah memilih salah satu titik secara acak yang akan dijadikan target sebagai root. Yang kedua, setelah titik root tersebut terpilih, maka pilih titik selanjutnya yang bertetangga dengan root tersebut dengan bobot terkecil. Yang ketiga, selanjutnya pilih lagi titik yang memiliki bobot terkecil yang bertetangga dengan dua titik sebelumnya dengan syarat-syarat tidak terjadi sirkuit pada sisi yang telah terpilih. Media studi kasus yang kedua, jawabannya akan saya tampilkan di dalam video. Jadi di sini saya akan menjawab dari hasil studi kasus 2. Di sini huruf bisa disebut dengan activity age,
dan di sini bisa disebut dengan bobot atau weight. Di sini kita akan memilih edge awal yang akan kita cari. Saya akan menggunakan edge A. Di sini ada 3 activity edge yang bisa kita pilih. Dan di sini kita disuruh memilih weight yang terkecil dari activity edge yang tersedia. Di sini bisa kita lihat A ke F itu bobotnya 6, A ke C bobotnya 0, dan A ke B itu bobotnya 7, dan yang terkecil itu A ke C yaitu 0. Maka C adalah edge yang kita cari selanjutnya. Di sini C bisa kita lihat ke B dan ke H dan ke F. Kita lihat weight yang terkecil dari 3 jalur ini yaitu C ke B, yaitu dengan bobot 3. Maka B adalah edge yang kita cari selanjutnya. Di sini bisa kita lihat B bisa menuju ke H dan B bisa menuju ke E, dan kita pilih ke yang terkecil yaitu B ke E. Maka edge E adalah edge yang selanjutnya. Di sini kita bisa menuju ke H dan ke G. Tetapi di sini dari B kita lihat bahwa untuk menuju ke H ada yang lebih kecil yaitu B ke H. Jadi kita tulis B ke H. Dan yang terakhir ada edge F bisa menuju ke G, karena jika menuju ke A akan mengalami perulangan atau looping. Jadi dari hasil studi kasus yang tadi, kedua hasil spanning tree-nya seperti ini. Jadi kesimpulan daripada materi ini, algoritma prim dan Kruskal merupakan kedua jenis algoritma yang dapat digunakan untuk mencari minimum spanning tree atau MST pada sebuah graf. Dalam pencarian MST di sebuah graf, algoritma prim dan Kruskal berorientasi pada bobot dan sisi graf.